BKMT Kota Jayapura menggelar pengajian akbar bersama 5 distrik sekota Jayapura dalam rangka memperingati 10 Muharram 1448 Hijriah. Kegiatan yang dipusatkan di Masjid Al-Azkar Buceng ini juga dirangkaikan dengan pemberian santunan kepada ratusan anak yatim. BKMT Kota Jayapura menyalurkan santunan berupa uang tunai dan perlengkapan sekolah kepada anak yatim. Kegiatan ini menjadi agenda tahunan yang terlaksana berkat dukungan para donatur, masyarakat, serta berbagai pihak yang turut berpartisipasi. Ketua Panitia Popon Kurniatin mengatakan kegiatan ini bertujuan mempererat silaturahmi umat Islam sekaligus menumbuhkan kepedulian sosial terhadap anak-anak yatim. Melalui santunan berupa uang tunai dan perlengkapan sekolah, panitia berharap anak-anak yatim dapat merasakan perhatian dan kasih sayang dari masyarakat. Bapak Ibu hadirin pengambilan Allah, adapun maksud dari diselenggarakannya kegiatan ini adalah untuk menjadikan momen 10 Muharram atau Lebaran yatim sebagai titik tolak dalam menumbuh kembangkan nilai-nilai kepedulian sosial di tengah-tengah masyarakat, khususnya di BKMT 5 distrik. Tujuan dari kegiatan ini antara lain meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah SWT, membahagiakan dan meringankan beban ekonomi anak-anak yatim kita, mempererat ukhuwah Islamiyah antar sesama umat Muslim, dan menyalurkan amanah dari para donatur dan dermawan yang telah mempercayakan hartanya kepada kami BKMT. Acara ini bertemakan membangun tanggung jawab sosial dengan membahagiakan anak yatim untuk meraih ridho Ilahi. Ketua BKMT Kota Jayapura Lita Dwi Relawati mengatakan santunan anak yatim merupakan agenda rutin BKMT yang dilaksanakan setiap peringatan 10 Muharram atau Hari Asyura. Tahun ini jumlah penerima santunan meningkat dari 241 anak pada tahun lalu menjadi 261 anak yatim yang tersebar di 5 distrik di Kota Jayapura. Para anak yatim pada hari Asyura, niscaya Allah akan mengangkat derajatnya pada setiap rambut yang dirusaknya. Untuk itu, BKMT Kota Jayapura setiap 10 Muharram mengamalkan amalan yang sangat mulia ini dan bernilai tinggi ini di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik yatim yang kami cintai serta ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami keluarga besar BKMT sangat berterima kasih kepada Bapak Ibu donatur yang telah menginfakkan sebagian rezekinya untuk kegiatan di pagi hari ini, sehingga kami pada pagi hari ini dapat menyantuni sebanyak 261 anak yang akan kita santuni pada tahun ini. Hanya 241 anak ya. Sehingga saya sekali lagi memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para ibu-ibu mujahidah BKMT Kota Jayapura serta para donatur yang telah membersamai kegiatan ini untuk bersama-sama mensukseskan 10 Muharram kita ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meluaskan dan memberikan pahala jariah kepada para donatur kita dengan nikmat juga yang sehat walafiat, dengan usia yang berkah dan juga anak yang soleh dan soleha. Pelaksanaan kegiatan ini mendapatkan apresiasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jayapura, Ani Matdoan. Menurutnya, kolaborasi antara BKMT, pemerintah, dan para donatur serta masyarakat telah menghadirkan kegiatan sosial yang sangat membantu pemerintah dalam meningkatkan kepedulian sosial di Kota Jayapura. Sehingga dengan kolaborasinya yang luar biasa, kerjasamanya yang baik, sehingga begitu maraknya
kegiatan sosial keagamaan yang ada di Kota Jayapura. Alhamdulillah sangat membantu pemerintah dalam rangka meningkatkan kegiatan sosial keagamaan yang ada di Kota Jayapura. Para ibu-ibu luar biasa. Alhamdulillah berkah, panjang umur dan sehat selalu. Sebelum Muharram sudah merupakan kegiatan rutin kita lakukan setiap tahun. Kita berdoa sehingga kegiatan ini tidak putus dan insya Allah setiap tahun kita hadir memberikan dukungan, perhatian, cinta dan kasih sayang kepada anak-anak kita, anak-anak yatim kita adalah generasi penerus anak bangsa ini. Mudah-mudahan mereka tumbuh sehat, mereka sukses dan berkarakter menuju generasi emas di tahun 2023. Apresiasi juga disampaikan oleh Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru. Ia menilai bulan Muharram ini menjadi momentum yang tepat untuk memperbanyak amal ibadah, terutama bersedekah kepada anak-anak yatim. Menurutnya kegiatan yang digagas BKMT menjadi contoh nyata kepedulian sosial yang patut terus didukung. Ini kan sebelum Muharram nih. Maka hari ini perkuat puasa dan sedekah. Nah, ini terbukti nih hari ini. BKMT mengumpulkan kita ada sedekah, peduli anak yatim, piatu nih banyak hadir nih. 261 anak. Inilah hal yang sangat spektakuler. Di kota ini berbagai macam suku, agama, budaya, adat yang berbeda-beda. Tadi Ibu Kemen sampaikan, jaga persatuan, jaga kerukunan, jaga silaturahmi. Boleh berbeda-beda asal, tapi jangan dibeda-bedakan. Rangkaian kegiatan diisi dengan tausiah yang disampaikan Ustaz Hafiz Salim. Dalam ceramahnya, ia mengajak umat Islam memanfaatkan bulan Muharram sebagai momentum meningkatkan ketakwaan, memperbanyak amal saleh, dan menumbuhkan kepedulian kepada sesama agar memperoleh kemuliaan di sisi Allah. Harus kepada siapa lagi kita memohon ampunan? Ibu, akhirnya doanya diijabah. Nabi Adam dipertemukan dengan Sayyidatina Hawa, dipertemukan di Jabal Rahmah di Arafah. Jumpa ratusan tahun tidak jumpa. Kalau kita tidak jumpa dalam beberapa tahun, bahkan belasan tahun, bahkan bisa jadi puluhan tahun. Saat jumpa dengan pasangan kita, yakin pasti ada kerinduan yang mendalam. Melalui momentum Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, BKMT Kota Jayapura berharap semangat berbagi dan kepedulian sosial terus tumbuh di tengah masyarakat, sekaligus memperkuat ukhuwah Islamiyah demi terwujudnya masyarakat yang lebih peduli dan saling menguatkan. Siapa yang ingin bisa menjadi syafaat buat ayah bundanya di surganya Allah? Katakan, aku anak solih solihah. Yang muslim anak solih, yang muslimah solihah. Dan aku ingin menjadi syafaat. Aku mau jadi anak pahat.
Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya bisa hadir di Jayapura dan mengisi acara Muharraman. Dan alhamdulillah tentunya kalau bicara Muharraman, Muharram bulan yang mulia, maka kalau pengen mendapatkan kemuliaan dari Allah ataupun juga manusia, ya paling tidak kita harus menjadi pribadi yang lebih baik lagi, menjaga ibadah kita, hubungan vertikal kepada Allah, dan menjaga ibadah kita vertikal kepada sesama manusia. Semoga Allah berkahi kita semua di Muharram ini. Tentunya membawa manfaat yang banyak, manfaat yang luas. Jadi mengajak kepada jamaah, kemudian umat Islam yang ada di Jayapura untuk mau hadir, cari ilmu, menuntut ilmu, yang tentunya ilmu agama, ilmu umum, dan dengan hadirnya BKMT semoga menjadi wadah untuk silaturahim. Penyantunan anak yatim atau biasanya kita laksanakan pada 10 Muharram atau hari Asyura dapat istiqomah dilaksanakan oleh ibu-ibu karena ini sudah memasuki tahun ke-11 kami melaksanakan kegiatan penyantunan ini. Mudah-mudahan kedepannya semakin banyak lagi yang bisa kita rekrut dari anak-anak yatim, dan insya Allah kami akan ini juga ke kaum duafa, sehingga pada tahun ini ada peningkatan daripada anak yatimnya. Pada tahun lalu kami menyantuni 241, tahun ini bisa 261 anak yang terbagi, kami bagi 5 distrik. Tetapi karena kemarin malam baru ada ya donasi-donasi yang masuk, kami belum bisa secara akurat memberikan ini, tapi dari 261 itu terbagi untuk 5 distrik yang ada di kota Jayapura. Kemarin sampai hari Rabu itu baru tercatat 243 anak. Jadi dari distrik Heram sebanyak 60, kemudian dari distrik Jayapura Utara, dari distrik Jayapura Utara itu 51, kemudian dari distrik Muara Tami 24, kemudian dari distrik Jayapura Selatan itu 44, dan terakhir dari distrik Abepura yang banyak itu 64. Jadi sementara itu untuk penambahan donasi yang masuk akan kami bagi adil untuk tiap-tiap distrik yang akan kita serahkan di pengajian-pengajian BKMT distrik. Bahwa pertama untuk meningkatkan silaturahim di antara umat Islam, menumbuh kembangkan tingkat sosial. Bagaimana kita mengakomodir anak-anak yatim ini, maka kami menumbuh kembangkan, membangun tingkat sosial kami ini untuk anak-anak yatim agar mereka pun hidup sejahtera walaupun tidak setiap saat kami santuni seperti itu. Dan kami juga beramanah menyampaikan apa yang diberikan donatur kepada kami itu disampaikan kepada anak-anak yatim yang kita sudah koordinir sebelumnya. Setiap tahun inginnya meningkat dan meningkat terus agar tidak ada lagi kesenjangan sosial. Jadi adanya tanggung jawab membangun tingkat sosial ini yaitu yang menghilangkan kesenjangan sosial itu sendiri, supaya semua yang namanya anak-anak yatim itu yang kami berikan itu tidak seberapa. Mungkin kalau kami bisa, harapan itu ingin setiap saat memberikan bantuan, bukan hanya sekedar momen 10 Muharram saja. Itu harapan kami dari BKMT. Cuman dan terkendala itulah tadi anggarannya, dananya, infaknya yang terbatas. Dari kota Jayapura, Papua, Tim Liputan Jayapura Pos mengabarkan.